了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人开示，selamat pagi师兄师姐semuanya.感恩 Sylvia 师姐, ya tadi sudah memimpin kita untuk melakukan pelimpahan jasa, 祝福 ya, dan juga penghormatan. Nah, 师兄师姐, pagi ini kita mendapat lagi siraman dharma ya, yang sangat sangat bagus sekali ya, dan sangat berguna untuk kita renungkan dan kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesiung Sejie, sebelumnya kangen juga kepada tim Sinfasiang yang tetap setia ya, terus menemani kita, dan juga kangen atas kehadiran semua Sesiung Sejie bersama-sama telah menyerap Dharma. Pagi ini saya masih tetap ya ditemani oleh mitra bajik saya Juni Sejie. Silakan Juni Sejie menyapa. Ya, cảm ơn ya Sophie Sejie. Cảm ơn sang Ren Kaiser, cảm ơn kepada tim Sinfasiang yang setiap hari sudah mengemas dengan sangat baik ya. Kemudian cảm ơn kepada Susyong Sejie yang selalu setia mengikuti Sinfasiang ya pagi hari. Cảm ơn Sophie Sejie. Sesiung Sejie, sebelum memasuki intisari, mari kita bersama-sama menenangkan hati kita dengan penuh tulus ya. Kita bersama-sama berdoa dengan tangan beranjali ya, silakan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起
Semoga batin manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Karena kita berharap ya, semoga hati manusia benar-benar dapat tersucikan ya, karena kita bisa melihat belakangan ini bukan hanya bencana alam ya, bukan hanya bencana alam yang merisaukan kita, tetapi juga bagaimana batin orang ya, batin manusia itu banyak yang sudah mulai benar-benar tidak bisa berpikir dengan baik, dengan sadar ya. Kita bisa melihat kejadian ya di luar negeri ya, bagaimana tiba-tiba ada orang yang di mall ya membunuh orang, melukai orang ya. Waktu saya kembali dari Malaysia waktu liburan kemarin juga ya, tepat hari saya berangkat kembali itu ternyata di bandara di Kuala Lumpur juga ada kejadian di mana seorang suami melukai istrinya, menembak istrinya. Tapi untung saat itu tidak sampai ada korban jiwa, tetapi kalau tidak salah sih ada satu ya. Saya juga sudah tidak begitu ingat ya. Nah, yang paling menakutkan adalah kita bisa melihat ya perubahan moral pikiran orang ya, sampai bisa seperti itu, segelap itukah sampai di tempat umum membunuh seseorang gitu. Jadi kita benar-benar yang hari ini ya kita semua masih ada jodoh bertemu dengan ajaran Buddha, ada jodoh bertemu dengan master, bisa bertemu dengan suci ini, benar-benar sebuah berkah yang sangat luar biasa ya. Seperti judul dari Sanubari Teduh pagi ini ya, segera mengoreksi diri dan mengubah karma buruk menjadi berkah. Nah, kalau kita ada bertemu dengan jodoh baik ya, jalinan jodoh baik, sehingga kita bisa mengubah karma buruk ya. Seseorang seperti contoh orang yang mungkin tadi melakukan pembunuhan di depan umum itu, bisa jadi di belakangnya karena dia mengalami hal-hal yang mungkin memicu, sehingga dia menjadi gelap, benar-benar gelap mata ya, batinnya sangat gelap, sehingga melakukan perbuatan yang sangat tidak baik ini. Nah, jadi kalau saja bisa bertemu dengan ajaran yang benar, guru yang baik ya, guru yang benar dan lingkungan yang baik, tentu bisa mengubah segala karma buruk ya, penderitaan yang dialami menjadi sebuah berkah. Nah, kita langsung masuki intisari poin pertama ya. Silakan, host. Kita pahami kembali ya apa yang tadi Master jelaskan, catatan tangan, semua makhluk diliputi kekeruhan yang tebal. Siapa yang tak pernah melakukan pelanggaran, siapa yang tak pernah melakukan kekeliruan, makhluk awam bertindak bodoh karena kegelapan batin. Poin pertama, tujuan kita mempelajari ajaran Buddha adalah untuk memahami kebenaran. Dalam proses ini, kita pun harus memahami batin kita sendiri. Tentu saja dalam kehidupan manusia di dunia, siapa yang tak pernah melakukan kesalahan? Semua makhluk diliputi kekeruhan tebal. Siapa yang tak pernah melakukan pelanggaran? Siapa yang tak pernah melakukan kekeliruan? Makhluk awam bertindak bodoh karena kegelapan batin. Seperti yang biasa kita ketahui, kesalahan yang disengaja tak dapat dimaafkan. Karena itu kita semua seharusnya tidak melakukan kejahatan terencana untuk mencelakai orang lain. Jika sadar telah berbuat salah tanpa sengaja, kita harus segera memperbaiki diri. Karena sejak masa tanpa awal kita telah terus terlahir di 6 alam, maka kita tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu ketika karma berbuah, kita harus mengingatkan diri sendiri bahwa karma buruk masa lampau kini berbuah. Jika kita tidak dapat segera memperbaiki diri, maka karma buruk akan lebih mudah. Jika kita dapat segera memperbaiki diri, maka karma buruk akan lebih mudah terkikis. Orang yang dapat memperbaiki diri berarti telah memulai kehidupan yang baru. Ya, sesiung suci ini kita perlu sadari ya. Jadi kita belajar ajaran Buddha, tentu kita harus benar-benar merenungkannya. Walaupun mungkin tidak seluruhnya bisa kita pahami, tetapi kalau kita benar-benar ada mendengar dan ada merenungkan, pasti ada sedikit banyak yang bisa terserap dalam batin kita dan kita pahami dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masih makhluk awam ya, sedangkan Sang Buddha sendiri ya datang juga masih
harus membayar karmanya seperti beberapa hari yang lalu ada dalam ceramah master ya. Nah, jadi bagaimana dengan diri kita? Tentu karma kita ya, hutang karma kita masih sangat banyak. Jadi kita harus benar-benar sungguh hati dan tekun di dalam belajar dharma dan membina diri ya, memperbaiki segala yang tidak baik. Nah, inilah kalau kita bisa memperbaiki diri baru karma buruk akan lebih mudah terkikis. Dan tentu ini di dalam suci kita sendiri sudah melihat banyak sekali kisah-kisah yang mereka mengalami perubahan ya dalam kehidupannya karena ada memperbaiki diri. Nah, seperti di dalam 37 faktor ya, Sesyong Seje. San Seji Taupin itu di Sezhen ya, 4 usaha benar itu juga ada satu bait yang menyebutkan Zizui Kenchan, Kechongsheng ya. Jika menyadari kesalahan dan mau bertobat maka akan dapat memulai hidup baru. Nah, inilah yang dimaksud. Jadi bertobat itu artinya kita bukan hanya menyadari kemudian ya sudah, tapi harus memperbaiki. Itu baru disebut bertobat. Next. Kesalahan yang disengaja disebut pelanggaran. Kesalahan yang tidak disengaja disebut kekeliruan. Manusia sulit terhindar dari kesalahan. Jika dapat segera memperbaiki diri, maka karma buruk dapat diubah menjadi berkah. Nah, ini ya, Sesyong Suci, poin pentingnya adalah kita harus segera memperbaiki diri, baru karma buruk dapat diubah menjadi berkah. Nah, ini juga pelanggaran tentang kesalahan yang disengaja disebut pelanggaran. Nah, Sesyong Suci, kita mungkin kadang-kadang tidak sengaja, maupun kita sengaja itu, sehingga kita harus benar-benar sadar ya dalam setiap perbuatan ya, dalam setiap niat pikiran kita. Jadi kita harus selalu introspeksi ke dalam diri kita sendiri. Apakah yang tadi saya ucapkan itu telah menimbulkan hal yang tidak baik ya bagi orang lain ataupun bagi diri sendiri. Jadi kalau memang ada kesalahan, kita harus segera perbaiki. Jadi ya inilah yang disebut dengan kita selalu sadar dalam setiap saat ya. Mindfulness ya yang banyak sekarang disebutkan di luar sana yang dilatih ya di dalam meditasi-meditasi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam pikiran, tubuh, dan ucapan kita juga harus senantiasa sadar. Oke, kanan silakan selanjutnya Juni Setie. Ya, Kangen supaya Setie. Kita masuk ke poin kedua. Di suci terdapat banyak kisah. Ada orang yang dapat kita jadikan teladan, ada pula yang dapat dijadikan peringatan untuk mengingatkan kita. Oleh sebab itu, ada ungkapan berikut ini. Dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang, kita pasti dapat menemukan seorang guru. Teladani segala sisi baiknya, ambillah pelajaran dari sisi buruknya. Sesungguhnya, di dalam suci kita bertemu dengan banyak bodhisattva dunia. Semangat bodhisattva dipraktekkan oleh manusia. Kebudayaan pun dicapai oleh manusia. Kesalahan tidak disengaja dilakukan akibat pemikiran yang menyimpang dan ketidaktahuan bahwa hal tersebut salah, hingga hanya mengutamakan pemenuhan kepentingan pribadi. Beginilah kita sebagai makhluk awam, sering melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Sebagai manusia, semua tentu pernah berbuat salah. Mampu menyadari kesalahan dan memperbaiki diri adalah kebajikan yang besar. Ya, Sesyong Setie. Begitu saya melihat judul ya, Sesyong Setie ya. Segera mengoreksi diri dan mengubah karma buruk menjadi berkah. Jadi bagi saya ini adalah satu kesempatan yang sangat baik ya. Jadi karma buruk pasti setiap orang ada melakukannya, Sesyong Setie. Jadi kita punya kesempatan untuk apa? Untuk memperbaiki diri ya. Dari karma buruk itu juga bisa menjadi satu berkah ya, Sesyong Setie. Jadi sebenarnya bukan hanya di suci saja, kita bisa menemukan orang yang bisa kita jadikan guru atau teladan ya. Sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita bisa menemukan orang yang bisa kita jadikan teladan. Bukan hanya dari sisi positif saja ya, Sesyong Setie ya. Kalau menurut pemahaman saya ya, bukan hanya dari segi positif saja kita bisa belajar ya dari orang-orang ya. Tapi mungkin dari sisi negatifnya kita juga bisa belajar ya, Sesyong Setie. Kadang kita bertemu dengan orang yang suka
mungkin menyalahkan kita atau mungkin menggosipkan kita dan lain sebagainya saja. Pada saat itu kita merasa wah mungkin dia tidak sepaham dengan kita ya. Pada saat itu kita pasti merasa jengkel, marah dan mungkin dan lain sebagainya gitu. Tapi sesudah kita menyadari ya yang saja sebenarnya dari sisi negatif orang itu kita juga bisa menjadikan mereka sebagai guru kita juga, sebagai teladan kita. Kenapa? Itulah itu menjadi bagi kita supaya kita tidak melakukan hal seperti itu lagi kepada orang lain. Nah, pemahaman saya bahwa semua orang bisa menjadi guru kita dari sisi positif ataupun dari sisi negatifnya ya, sisi ya. Ya, jadi di Cuci kita bertemu begitu banyak orang. Beruntung ya, yang saja di Cuci kita bisa banyak belajar. Kita bertemu dengan begitu banyak orang dengan berbagai macam karakter ya, yang saja. Yang mudah-mudahan di situ juga kita bisa mengambil satu pelajaran, menjadikan teladan juga ya menjadikan teladan ya buat diri kita ya, saja. Tadi Master mengatakan sebagaimana semuanya tentu pernah berbuat kesalahan. Mampu menyadari kesalahan dan memperbaiki diri adalah kebajikan yang paling besar ya, ya. Jadi beruntung kita ada di Cuci, kita bisa mendengar Dharma, kita menyadari semua orang itu pasti memiliki karma, baik buruk ataupun baik dari karma itu ya, saja. Jadi kita punya kesempatan untuk apa? Untuk memperbaiki diri, mengubah karma buruk itu menjadi berkah. Ya, pemahaman saya dari poin kedua ini seperti ini. Kan ya, yang saja. Kan supaya saja silakan. Ya, Kanan Juni Suci. Dari tadi sharingnya Juni Suci ya tentang dan penjelasan Master tentang orang yang bisa kita jadi teladan, ada juga yang dijadikan peringatan ini ya. Nah, ini ada satu kisah menarik, saya sharing singkat ya. Saya alami sendiri setelah saya ikut di Suci, kemudian saya mendengarkan ceramah Master tentang hal ini. Jadi orang yang baik kita jadikan teladan, yang buruk kita jadikan peringatan. Nah, itu membuat saya bisa terbuka hati dan pikiran saya dan melepas apa yang sudah pernah terjadi ya. Nah, sehingga istilahnya memaafkan lah, bisa memaafkan. Kemudian satu hari saya bertemu di dalam kegiatan Suci, saya bertemu dengan seorang mitra bajik yang dulu bersama-sama di sebuah tauchang ya, bersama-sama di sebuah tauchang kita. Nah, mitra bajik ini ketika bertemu saya dia curhat sedikit gitu. Kamu kenapa meninggalkan itu tauchang gitu? Kenapa kamu jadi bergabung di Suci? Kenapa ya pimpinan yang di sana itu kok begini begitulah gitu. Jadi curhat gitu ya. Nah, saat itu saya langsung mengutip kata-kata Master ini, saya bilang namanya kita membina diri dimanapun sebenarnya sama. Saya bukan meninggalkan tauchang itu kemudian memilih ke Suci karena apa bukan, tapi karena memang saya merasa saya lebih cocok di sini. Nah, tapi Master saya mengatakan bahwa dimanapun kita akan bertemu dengan orang-orang seperti ini. Jadi kalau kita merasa apa yang dia lakukan itu adalah buruk ya, sangat menyakiti, kita ingatkan diri kita jadikan dia juga guru kita. Master saya bilang itu juga guru kita. Jadi kita harus jadikan dia sebagai contoh bahwa kita tidak boleh melakukan seperti itu. Nah, Juni Suci, Sesiong Suci, kata-kata Master itu yang saya bagikan kepada teman saya ini juga akhirnya bisa membuka hati dia. Jadi dia bilang, oh iya benar ya. Oh iya ya, kalau begitu dia sudah tidak menyimpan kemarahan. Nah, jadi tentu saja jodoh dia ada di mana itu sudah tidak bisa saya ini ya. Karena ternyata dia juga tidak berjodoh di Suci, tetapi setidaknya ajaran Master sudah dia dapat dan bisa membuka hatinya sehingga dia tidak ada kemarahan lagi dengan orang yang mungkin menyakiti atau memberikan contoh buruk di tauchangnya itu ya. Nah, inilah kenapa sangat luar biasa ya kata-kata Master yang sederhana ini pun bisa segera membuat kita paham dan mengingatkan kita. Oke, itu saja. Sorry, saya sudah ambil waktu. Nah, ini saya lanjutkan ya ke poin berikutnya. Poin ketiga. Master baru saja menceritakan kisah seorang relawan komite bernama Meilien yang menjalani hidup masa lalu yang amat sulit sebelum akhirnya bertemu dengan Master dan menjadi insan Suci. Terlahir di keluarga yang kekurangan, tidak dapat melanjutkan sekolah,
merantau bekerja di kota besar. Karena gaji kecil, akhirnya memilih bekerja di bar sampai akhirnya terjerumus dengan narkoba, alkohol, dan berjudi. Ketika Melin beberapa kali mencoba mengakhiri hidupnya, dia selalu bermimpi bertemu biksuni yang akhirnya dia baru tahu sosok biksuni itu ternyata adalah Master. Keputusasaannya dan percobaan mengakhiri hidup membawa dia bertemu dengan supir taksi yang akhirnya telah menyelamatkannya dan memberikan dia harapan hidup. Karma dan jalinan jodoh mempengaruhi kehidupan. Benih karma adalah perbuatan kita di masa lampau. Jalinan jodoh adalah yang kita temui saat ini. Jika tiada benih karma, kita tidak akan menemui jalinan jodoh tersebut. Jadi, ketika jalinan jodoh matang, benih karma yang buruk pun dapat diubah ke arah yang baik. Lihatlah saat Melin menumpang taksi itu adalah jalinan jodoh yang mengubah kehidupannya. Ya, dari kisah Melin ini, ya, kita bisa melihat ya bukti-bukti bahwa jalinan jodoh ya itu adalah benar adanya ya. Karena itu kita sangat penting untuk terus menjalin jodoh baik ya, menanam bibit jodoh baik. Karena pada kehidupan kita pasti kita membutuhkan jalinan jodoh baik untuk membantu kita keluar dari sebuah kesulitan, keluar dari mungkin kita ada di jalan yang salah, harus ada jodoh baik yang bisa membawa kita keluar dari jalan yang salah tersebut. Nah, Kan En hari ini sudah ada kisah ini ya, Sang dan sharing dengan kita ya kisah Melin ini, jadi membuat kita semakin memahami ya, semakin meyakini tentang menanam bibit baik ya, mencari jodoh yang baik. Oke, next. Silakan Juni Suci. Ya, Kan En Supay Setie. Poin keempat, apakah jalinan jodoh ini datang tanpa sebab? Tentu saja tidak. Mereka pasti pernah menanam karma penyebabnya di masa lampau. Dalam hubungan antar manusia, jalinan jodoh yang ada menjadi penyebab mereka saling bertemu. Jika tidak, setelah mengantar begitu banyak penumpang, mengapa supir taksi itu tak pernah memerhatikan para penumpangnya yang lain selain mengantar mereka sampai tujuan? Sebaiknya dari begitu banyak taksi di jalan, mengapa Melin memanggil taksi yang itu? Mungkin saat itu memang belum saatnya ia mati, sehingga sopir taksi itu terus memerhatikannya. Inilah kehidupan manusia. Apakah karma tak dapat diubah? Tentu dapat diubah, asalkan memiliki jalinan jodoh yang baik dan dapat memanfaatkan jalinan jodoh ini, nasib manusia pun dapat berubah. Ya. Semua hal yang terjadi di dunia ini ya Sesium Suci ya, itu semuanya tidak ada yang kebetulan yang Sesium Suci. Dari poin ini kita tahu bahwasanya ini semua adalah jalinan jodoh ya Sesium Suci. Juga berdasarkan karma kita. Begitu juga kita bertemu hari ini, kita bisa simpasiang bersama, ini juga karena jalinan jodoh ya Sesium Suci. Karma dan jalinan jodoh mempengaruhi kehidupan kita. Benih karma adalah perbuatan kita di masa lampau. Jalinan jodoh adalah yang kita temui saat ini. Jika tidak ada benih karma, kita tidak akan menemukan jalinan jodoh. Nah, seperti supir yang ini ya, supir ini ketemu dengan Melan, itu juga salah satu jalinan jodoh ya, Sesium Suci ya. Kenapa dia tidak memperhatikan penumpang lain? Kenapa pada saat Melan naik taksinya dia baru memperhatikan Melan? Ya, ini juga jalinan jodoh. Jalinan jodoh ini mengubah hidup Melan. Ya, jalinan jodoh ini yang mengubah hidup Melan dan bertemu dengan. Nah, demikian juga dengan kita ya, Sesium Suci. Bertemu dengan insan suci ini juga adalah jalinan jodoh kita. Jalinan jodoh memang bisa mengubah hidup seseorang. Karena jalinan jodoh juga, benih karma yang buruk pun dapat diubah ke arah yang lebih baik. Asalkan kita mau memiliki jalinan jodoh yang baik dan dapat memanfaatkan jalinan jodoh ini, nasib manusia pun bisa berubah ya Sesium Suci. Jadi seperti kita selalu mendengar apa yang kita tabur, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Tetapi kalau kita menanam benih yang benihnya sudah baik ini Sesium Suci, tetapi tidak kita rawat, ya, tidak kita kasih pupuk yang baik, tidak kita ada daun yang tidak baik kita pangkas, kita tidak merawat dengan baik, akhirnya benih itu juga akan tumbuh dengan tidak baik Sesium Suci. Tetapi kalau kita sudah ada
jalinan jodoh, kita sudah menanam benih yang baik, kemudian kita rawat, ya, kita kasih pupuk yang baik, kemudian kita gunting yang busuk, setiap hari kita siram, itu akhirnya akan menjadi hasil yang bagus ya, Sis yang Sece. Begitu juga dengan jalinan jodoh ya, Sis yang Sece. Nah, di Ceci kita sudah ada jalinan jodoh dengan Ceci. Nah, kita sangat, kalau bagi saya sangat kangen ya ada di Suci. Kita bisa bertemu dengan begitu banyak orang, kemudian kita bisa mendengarkan Dharma dari Master setiap hari. Kita sudah menjadi murid Master, ya itu yang harus kita rawat terus. Kita harus memupuk terus karma-karma buruk, karma baik kita ya, yang Suci ya. Jadi ya saya juga masih belajar ya. Hari ini saya membaca judul ini, saya merasa itu adalah kesempatan yang sangat baik. Asalkan kita sudah memiliki jalinan jodoh yang baik dan dapat memanfaatkan jalinan jodoh ini, mudah-mudahan karma buruk bisa menjadi berkah, kemudian nasib manusia itu pun bisa berubah. Ya. Oke, next. Ya, ini supaya saja ya ini ya. Oke, boleh. Ya, oke. Hukum sebab akibat bekerja melampaui pemikiran awam, asalkan memiliki pemikiran yang baik, memahami cara memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk, nasib akan dapat berubah ya. Poin kelima, siapa yang tak pernah melakukan pelanggaran? Siapa yang tak pernah melakukan kekeliruan? Karena diliputi kekeruhan yang tebal, semua makhluk terus menciptakan karma buruk. Tanpa kesadaran, karma buruk akan semakin banyak. Karena itu baik melakukan pelanggaran maupun kekeliruan, semuanya biasa terjadi. Kita mempelajari ajaran Buddha adalah agar dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan prinsip hukum sebab akibat yang berlaku dalam kehidupan manusia. Jadi mari kita semua selalu bersungguh hati setiap saat. Nah, Sesiong Secin, di poin kelima ini ya kita bisa melihat ada satu tadi kata-kata ya bahwa baik melakukan pelanggaran maupun kekeliruan, semuanya biasa terjadi. Karena apa? Karena kita memang masih makhluk awam ya. Karena itulah kita butuh banyak mendengar, banyak belajar, banyak mempraktekkan. Nah, seperti setiap hari kita Shinfasyang ini ya, itu adalah seperti yang tadi Juni Sece bilang, kita sedang memupuk, menyiram pupuk nih. Ya, kita sedang merawat benih yang sudah kita tanam, yaitu jalinan jodoh baik kita dengan Buddha, jalinan jodoh baik kita dengan Master, dengan Seci. Nah, kita Shinfasyang, kita ikut kegiatan ya, sehingga ini adalah sebuah usaha untuk menyirami ya, memberi pupuk kepada tunas kita yang sudah, ini benih kita yang sudah mulai bertunas. Nah, diharapkan kita semakin tekun lagi sehingga tunas ini akan tumbuh menjadi sebuah pohon yang rindang. Nah, kalau kita sudah belajar ajaran Buddha, kita tentu harus bisa ya tahu bagaimana menggunakan ajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian baru bisa bermanfaat, baru bisa membuat kita merubah ya, bisa merubah kita punya nasib, merubah kita punya segala tabiat buruk. Nah, kalau semua tabiat buruk bisa kita rubah, tentu kerisauan kita akan berkurang sangat banyak sehingga kita akan terhindar dari terus melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, itulah yang poin paling penting dari kita belajar ajaran Buddha ini, dari poin dari kita terus rajin ikut Shinfasyang. Inilah Master inginkan ya, Master selalu berharap bahwa apa yang beliau ajarkan itu bisa kita serap dengan baik dan bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita hari ini sudah ada jodoh baik dengan Master, jadi jangan sampai terputus dengan harapan bahwa sampai kehidupan-kehidupan mendatang kita tetap akan bisa bertemu dengan guru kita yang sangat welas asih dan bijaksana ini sehingga kita tidak akan terjerumus kembali. Karena tentu Sesiong Seci kita sekarang semuanya ya, saya yakin di sini semuanya kita sama-sama juga sudah tahu bagaimana begitu menderitanya kalau kita berada di jalan yang salah atau kita hidup dengan cara yang tidak baik. Ya, pada akhirnya membawa penderitaan bagi diri kita sendiri. Jadi yang kita fokuskan saat ini adalah kita berusaha untuk terus memupuk ya tunas yang sudah tumbuh, menanam benih-benih baik. Nah, kita tidak usah pikirkan yang lampau ataupun yang akan datang, tapi pikirkan apa yang perlu kita lakukan saat ini. Nah, itulah paling penting. Baik, semua Sesiong Seci yang penuh berkah di sini ya. Kan-en, hari ini ada 5 poin ini yang bisa Sesiong Seci nanti jadikan panduan untuk sharing. Mungkin ada pengalaman atau kesan batin yang Sesiong Seci dapatkan
dari ceramah yang kita dengar pagi ini, sehingga bisa berbagi agar kita semua bisa saling belajar. Baik, Kan En, Sesiung Secie, Juni Secie. Jadi ini selanjutnya kita masuk dulu ke Sharing ya? sesi sharing ya. Baik, Silakan Juni Secie. Secie, boleh bawa dulu sesi sharing. Iya, jadi ya Kang En, supaya Secie. Ini tadi ada ini ya, Viviliang Secie yang sudah resen ya. Silakan Viviliang Secie. 感恩上等开始，感恩师兄师姐，感恩苏菲dan Juniati师姐。Ceramah Master hari ini segera mengoreksi diri dan mengubah karma buruk menjadi berkah dengan tidak melakukan kejahatan terencana untuk mencelakai orang lain dan juga kesalahan yang disengaja itu tidak dapat dimaafkan. Ini yang disebut pelanggaran. Kesalahan yang tidak sengaja itu disebut kekeliruan. Jadi mampu menyadari kesalahan dan memperbaiki diri adalah kebajikan yang besar. Dalam kisah Meilan yang bertemu dengan sopir taksi yang menyelamatkannya dan memberikan dia harapan hidup, ini adalah benih karma, yaitu perbuatan kita di masa lampau. Dan juga jalinan jodoh ini adalah yang kita temui saat ini. Karma dan jalinan jodoh mempengaruhi kehidupan. Adanya benih karma, kita bisa menemui jalinan jodoh yang dapat mengubah kehidupan. Dan juga jalinan jodoh bertemu dengan master dan Melian ini menjadi insan suci, yaitu relawan komite. Dengan ketika jalinan jodoh itu telah matang, benih karma buruk pun dapat diubah ke arah yang baik. Berhubung beliau pernah menanam karma benih baik dan juga dalam hubungan antar manusia, jalinan jodoh menjadi penyebab mereka saling bertemu. Dan juga hukum sebab akibat yang berlaku dalam kehidupan manusia itu bekerja melampaui pemikiran awam. Dengan memiliki pemikiran yang baik, memahami cara memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk, nasib kita itu akan dapat berubah. Asal kita memiliki jalinan jodoh baik dan dapat memanfaatkan jalinan jodoh ini. Dan juga adanya benih karma, kita ini bisa bertemu dengan jalinan jodoh, yaitu ada seseorang yang datang menyelamatkan kita dan bisa mengubah kehidupan kita. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan ini, kita harus selalu menanam benih yang baik sehingga kita akan memperoleh buah yang baik. Dan juga ada suatu pertanyaan bahwa kenapa ya orang itu kok hidupnya begitu baik, tapi dia itu demikian jahatnya. Jadi di dalam ini kita bisa melihat hukum sebab akibatnya. Bahwa walaupun dulu dia telah melakukan banyak kebajikan, tetapi buahnya itu sekarang baru berbuah sehingga dia dapat hidup dengan baik. Adapun kesalahan yang telah dia lakukan di masa lampau dan telah menanam benih buruk, itu suatu saat pun akan berbuah. Dan belum saatnya sekarang ini sehingga orang-orang melihat kok bisa orang jahat itu pun bisa hidup dengan begitu baiknya. Jadi ada suatu kisah yang dalam Master Cheng Yen bercerita dahulu yang saya ingat,
bahwa ada seorang pengemis yang dia pun menjadi pengemis dan dapat mendapatkan sedikit rezeki. Dia pun menyumbangkan dana ke vihara yang akan dibangun. Dengan demikian dia telah berbuat kebaikan. Tetapi pada satu hari dia itu dia meninggal dengan cara yang tragis, yaitu dia itu jatuh ke jambang WC ya, lubang jambang WC, sehingga membuat semua orang berpikiran bahwa kenapa ya kok dia sudah berbuat baik, tetapi kok matinya pun bisa begitu menyedihkan. Jadi dia memberikan suatu mimpi kepada biksu agar biksu itu mau menjelaskan bahwa dengan adanya karma buruk yang dia telah lakukan di masa lampaunya, sehingga dia harus tetap bisa menanggung semua buah buruk yang diperoleh, yaitu dengan meninggal dengan cara yang begitu menyedihkan. Tetapi walaupun dia telah berbuat kebajikan, itu pun untuk kehidupan yang akan datangnya. Demikianlah kita harus selalu menanam benih baik sebanyak mungkin, sehingga semua kegelapan batin dan karma buruk ini dapat terkikis sedikit demi sedikit. Kang En Sesiong Secie. Kang En Pipi Liang Secie untuk sharingnya ya hari ini. Ya, kadang kita melihat seseorang itu padahal mungkin dari sifatnya itu apa ya, tidak baik ya Sesiong Secie. Tetapi kenapa kehidupannya baik ya saat ini? Jadi mungkin dulu dia menanam karma baik ya, karma benih-benih karma itu dia tabur dulu. Jadi sekarang berbuahnya sekarang. Padahal kalau kita lihat saat ini, padahal dia nggak baik loh orangnya loh, ya kan? Tapi kenapa ya yang dia dapat itu semuanya yang baik-baik? Ya mungkin dari karma yang dulu ya. Jadi makanya kita dianjurkan untuk apa? Menanam benih-benih yang baik dulu. Ya, masaknya kapan kita juga tidak tahu ya Sesiong Secie. Katanya Vivi yang Secie. Ya, ini sudah banyak sekali ya supaya Secie yang raise hand ya. Tadi siapa dulu ya? Jenny Secie dari Jambi. Megawati Secie atau Jenny Secie. ya? Oke, Jenny Secie. Silakan Jenny Secie. Iya, selamat pagi. Pagi. Kan untuk acara master pagi ini, kan survei Secie, kan junior Secie. Oke, kalau menurut pemahaman saya ya Secie. Oh ya, untuk semua Secie yang semuanya juga ya, pagi ini selamat pagi dan sehat selalu. Kalau menurut pemahaman saya, itu semua harus dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri terlebih dahulu ya. Baru bisa menerima segala hal yang jelek, peristiwa atau hal yang tidak baik yang kita sebut dengan karma jelek datang ke dalam hidup kita. Karena kalau bisa melihat dari sisi positif ya Sesiong, mungkin kita akan bisa melihat bahwa karma jelek itu sebenarnya datang untuk melatih diri kita agar kita bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jika hidup kita selalu penuh dengan kejadian yang baik-baik saja, tentu kita pasti tidak akan belajar bagaimana cara bisa melatih dan berkembang menjadi lebih baik kan. Nah, seperti kata renungan master yang saya petik ya hari ini, tidak peduli jalan yang dilalui bergelombang atau rata, kita harus berterima kasih kepada orang yang membuatkan jalan. Semua hal yang baik, semua hal yang datang, baik buruk dan baik itu baik ataupun buruk, semua adalah untuk melatih diri kita agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu perkataan master juga yang saya pegang sampai sekarang ini ya, saat saya menghadapi masa sulit itu. Hadapi dengan bersungguh hati. Toyong sing. Ya, memang akan sulit, tapi tetap harus bersemangat ya. Sukses yang semuanya. Kangen untuk seri saya hari ini. Terima kasih. Kangen Jenny Secie, bagus sekali ya. Memang dari diri kita sendiri dulu tentunya kita harus bisa memulai ya. Kalau tidak bagaimana mungkin kita bisa menerima segala sesuatu itu dengan
lapang dada ya. Jadi hari ini kan Jenny Suci juga sudah berbagi lagi kepada kita kata perenungan master ya untuk mengingatkan kita kembali ya. Nah, oke. Selanjutnya kita persilakan kepada Gunawati Suci untuk sharing. Silakan Gunawati Suci. Di Sufei dan Juni Sece, Ya. Kangen Sang Kaise, pagi Sesiung Secemen, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Tadi ya ada dikatakan ya, hukum sebab akibat bekerja melampaui pemikiran awam. Asalkan memiliki pemikiran yang baik, memahami cara memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk, nasib akan dapat berubah. Ya, dari kata-kata ini ya, kadang-kadang orang ya sulit meyakini. Saya nggak percaya, saya nggak yakin adanya hukum karma. Saya selama hidup di dunia ini saya berbuat baik terus loh. Saya nggak pernah jahat sama orang. Kenapa ya musibah selalu terjadi di keluarga saya, ya di pribadi saya sendiri gitu ya. Nah, itulah ya, karena ya itu ya pemikiran manusia awam ya seperti itu ya. Jadi banyak yang bertanya, banyak yang tidak yakin ya. Nah, karena kalau kita meyakini ya, kita kemudian memahami itu ya hukum alam ya, hukum sebab akibat itu ya memang secara nalar ya, masuk akal ya, logis ya, itu memang ada ya. Kadang-kadang antara yakin dan tidak yakin tergantung pada pribadi orangnya masing-masing ya. Nah, itu sebetulnya ya kalau kita meyakini dan memahami hukum karma itu ya, hukum sebab dan akibat itu diibaratkan sebagai perbuatan jahat dan perbuatan baik ya. Jadi kalau kita menanam banyak perbuatan yang baik-baik ya di kehidupan yang lampau ya, kita rasakan pada saat kehidupan kita saat ini ya. Nah, itulah mengapa tadi dikatakan nasib akan dapat berubah ya. Jadi perbuatan baik dan buruk ya, itu kalau kita pada saat ini ya mau merubah ya, kenapa kok setiap hari masalah musibah terjadi terus terhadap diri saya ya. Kita harus bisa introspeksi ya. Oh, mungkin kehidupan lampau saya kurang beramal ya. Makanya saya terlahir pada kehidupan saat ini menjadi seperti ini ya, kekurangan ya dalam hal materi ya. Jadi ya jika kita sudah yakin, kita pahami ya, itu perbuatan itu diibaratkan perbuatan baik dan buruk itu diibaratkan seperti air garam dan air tawar ya. Saya katanya bisa berubah ya, bisa ya. Sekarang kita perbuatan ibaratnya air garam ini 1 gelas ya. Asin sekali ya, asin banget ya. Nah, itu perbuatan jahat kita ya. Nah, kita menyadari, oh mungkin saya banyak berbuat jahat ya kehidupan lampau saya sehingga kehidupan saya saat ini seperti ini. Sekarang saya mau merubah. Bagaimana supaya air yang asin tadi itu perbuatan jahat saya ini bisa ternetralisir ya dengan air yang tawar ya. Jadi air asin dan air tawar, perbuatan baik dan perbuatan buruk ya. Ya itu. Jadi kita harus banyak-banyak ya. Jadi air tawar ini ibaratnya sebagai perbuatan baik. Kita terus ya, kita segelas air garam ini perbuatan jahat kita yang di dalam segelas air itu ya, air garam, kita alirkan terus ya dengan perbuatan baik ya, dengan air tawar ya. Lama-lama ya pasti itu akan menjadi air yang asin itu kan terus kita berbuat baik terus. Nah itulah ya, makanya
jangan bosan-bosan. Kapan sih kok saya berbuat baik terus? Kok buktinya bencana datang terus ini terhadap diri saya? Jangan seperti itu ya. Berbuat baik itu harus ikhlas ya, dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati. Nggak perlu dipamer-pamerin nih. Saya tadi udah sumbang nih banyak. Nih saya tadi udah menolong dia nih. Nah, nggak usah ya. Nanti seperti itu ya, seperti air asin, air garam ya, yang di gelas dan air tawar. Nah, air tawarnya ini jangan segelas ya. Kalau bisa satu tangki air penampungan kita ya. Nah, itulah jadi perbuatan baik dan perbuatan buruk itu diibaratkan seperti itu ya. Jadi bagaimana mau merubah nasib ya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang orang kan selalu kalau kita sering sharing ya bersama keluarga atau teman atau tetangga atau sahabat ya. Kadang-kadang kan berbicara begitu ya. Macam-macam lah ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sih percaya nggak percaya deh gitu. Saya sih gitu ya. Jadi banyak keraguan-raguan juga ya. Nah, itulah jadi bagaimana kita untuk memahami betul-betul ada nggak, betul-betul bisa berubah nggak, bisa ya, nggak usah khawatir, tapi tidak usah ditunggu ya, seperti air mengalir saja, biarkan jalan ya, air mengalir ya, jalan terus, begitulah perbuatan baik kita ya, nggak usah ditunggu kapan akan berbuahnya karma baik saya, nggak usah ditunggu ya. Pasti ya hukum alam itu ya akan selalu bekerja ya, ya itulah dikatakan sebagai benih ya, benih, kita menanam benih yang baik nanti akan hasilnya juga baik ya, begitulah hukum karma bekerja ya, hukum perbuatan ya, perbuatan baik dan buruk ya, makanya kita harus banyak-banyak terus ya, selalu berbuat kebaikan ya, kita harus banyak mau merubah ya, merubah perbuatan-perbuatan buruk kita, pikiran buruk kita, ucapan buruk kita ya, kita mau selalu merubahnya ya. Itu saja ya yang bisa saya berikan ya, Sufei dan Juni Sece. Kan-en Sufei dan Juni Sece, kan-en Sesiung Secemen. Ya, Kanen ya Gunawati Suci atas sharingnya ya. Ya, kita semua tentu sudah mendengar Dharma harus bisa berubah, memperbaiki diri sendiri. Oke, Kanen Gunawati Suci. Selanjutnya saya mengundang Hok Lai Susyong. Silakan. Selamat pagi, Sufei Sece, Juniati Sece, Kanen ya. Di Kanen Sang dan Kaisi, Kanen semua Sece yang sudah hadir bersama. Ini memang beberapa hari ini dari Sanubari Teduh ini ya. Luar biasa tentang pertobatan ya. Jadi hari ini judulnya juga temanya segera mengoreksi diri dan mengubah karma buruk menjadi berkah. Jadi jangan membenci ya, jangan membenci karma buruk juga. Jadi tadi Jeniwati juga ya dari Jambi udah mengatakan bahwa hal-hal yang buruk itu justru muncul karena dibutuhkan sebetulnya ya. Karena kita butuh hal-hal yang buruk untuk berlatih menjadi baik ya. Jadi mengubah karma buruk menjadi berkah katanya. Kalau nggak ada karma buruk apa yang diubah? Nggak ada yang diubah. Karena itu bertransformasi, berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Dari sifat yang satu ke sifat yang lainnya. Cuan udan wei cing cing. Jadi merubah yang polusi menjadi jernih. Itu semua kata-kata master ya. Jadi betul-betul kita sangat sukacita, master selalu memberikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa kepada kita. Nah, master membimbing kita agar kita menjadi lebih bijaksana. Dan kebijaksanaan itu tidak bisa diberikan, tapi dilatih oleh kita sendiri, oleh diri kita sendiri. Ya, tadi sisi tadi udah pada sharing bahwa semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Jadi ajaran master itu seperti obat-obat yang harus kita minum, lalu kita praktekkan ya. Jadi nggak bisa cuma memandangi resepnya saja, cuma mengetahui saja. Master juga tadi mengatakan bahwa siapa sih yang nggak pernah melakukan pelanggaran? Siapa sih yang nggak pernah melakukan kesalahan? Semua orang bisa melakukan pelanggaran kesalahan. Jadi masalahnya bukan utamanya bukan soal kita jangan sampai melakukan pelanggaran, akan tetapi kalau sudah melakukan pelanggaran, apa yang akan kita perbuat? Apakah kita tetap melakukan lagi, ataukah kita bisa bertobat? Nah ini, bertobat. Maka itu ada pertobatan. Kenapa bisa ada pertobatan? Karena
dari zaman Buddha dulu juga udah tahu bahwa manusia tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari perbuatan salah. Kalau saya jadi teringat kisah Anggulimala, ya, Anggulimala yang mau membunuh 1.000 orang. Anggulimala tadinya bukan orang yang jahat. Anggulimala seorang pemuda yang ganteng, yang gagah, yang pintar. Karena pintarnya dia banyak musuhnya di tempat dia belajar, ya, tempat dia sekolah lah anggapnya gitu. Jadi murid-murid yang lain iri hati sama dia, mengadukan dia kepada gurunya bahwa si Anggulimala ini punya perbuatan jahat, ya. Dia apa kepingin berselingkuh sama istri gurunya. Nah, jadi gurunya nggak percaya, satu demi satu muridnya datang, ya, mereka berkelompok itu. Akhirnya karena banyak yang ngomong, gurunya akhirnya percaya. Gurunya mau membunuh si Anggulimala. Namanya dulu bukan Anggulimala, namanya Ahimsa, ya, Ahimsaka. Si Ahimsaka ini apa namanya, kalau dia bunuh berarti aduh saya membunuh, ya, saya nggak mau membunuh sendiri, biar aja saya nanti bikin suatu apa skenario agar dia pergi membunuh dan mungkin saja dia yang terbunuh. Maka itu dia panggillah si Ahimsa ini, kamu pergi membunuh 1.000 orang, ya, nanti kamu akan mendapatkan kesaktian yang sangat luar biasa. Yang tadinya nggak mau akhirnya jadi mau, ya, karena guru yang mengajarkan. Lalu supaya nggak ketahuan orang, dia pergi ke hutan. Di hutan kalau ada orang lewat di hutan dia bunuh. Jadi kan yang dibunuh itu nggak tahu, orang di desa itu nggak ada yang tahu, ya. Jadi dia ke hutan, dia bunuh dari hutan satu ke hutan yang lain, dia membunuh terus. Jadi supaya bisa sampai 1.000, dia potongan jarinya itu dibikin untayan kalung. Maka itu di untayan kalung jari disebut namanya Anggulimala. Jadi untayan kalung jari. Nah itu kemudian si Anggulimala ini terus membunuh sampai udah 999. Ya udah mau 1.000. Yang terakhir itu Buddha melihat bahwa saat itu ibunya mau masuk ke hutan. Jadi ini kalau ibunya yang masuk ke hutan kelihatan sama dia, pasti ibunya dibunuh. Nah, jadi si Sang Buddha dengan kesaktiannya itu melihat itu, lalu Sang Buddha pergi ke sana menemui si Anggulimala, dan kemudian terjadilah kejar-kejaran, ya. Terus kemudian ada kata-kata yang paling terkenal itu yang mengatakan si Anggulimala berteriak, "Biku, biku, berhentilah, berhentilah." Sang Buddha lalu berhenti dan mengatakan, "Aku sudah berhenti, ya, tapi kamu yang belum berhenti." Maksudnya adalah Sang Buddha adalah, aku telah berhenti membunuhi para makhluk, semua makhluk. Sedangkan kamu masih belum mau berhenti membunuh dan membunuh. Karma buruk yang sangat luar biasa. Ya, jadi dari situ terus kemudian entah bagaimana, ya mungkin karena namanya manusia waktu saat zaman itu kalau bisa bertemu Buddha kan itu berkahnya luar biasa. Dan si Ahimsa ini yang menjadi Anggulimala juga tadinya mungkin karma baiknya juga banyak, ya. Jadi begitu bertemu Buddha dapat kata-katanya itu, terus kemudian dia menjadi tersadarkan. Nah ini ada pertobatan juga, pertobatan, jadi dia bertobat, ya. Dan di saat itu juga Buddha mengucapkan sebuah syair yang sangat terkenal juga, ya. Barang siapa meninggalkan perbuatan jahat yang pernah dilakukan dengan jalan berbuat kebajikan, maka ia akan menerangi dunia ini bagai bulan yang bebas dari awan. Nah ini dia, ya. Jadi kalau siapa saja yang meninggalkan perbuatan jahat yang pernah dilakukannya, artinya bertobat, ya, bertobat dengan sepenuh hati, dengan bersungguh hati, bertobat kayak tadi cerita si Melian, ya, yaitu yang di Taiwan, dan banyak sekali di Taiwan cerita-ceritanya itu betul-betul true story. Dan kemudian berbuat kebajikan, terus-menerus berbuat kebajikan tanpa henti. Nah, inilah dia mengubah karma buruk menjadi berkah. Terus jangan tenggelam di dalam menyalah-nyalahkan diri atau juga menyalahkan orang lain. Kita seringkali menyalahkan orang lain, ya. Melihat orang yang bersalah, kita udah mulut kita monyong-monyong ngomong gue sih geli ya. Kita menggosipi orang-orang yang berbuat salah. Padahal kesalahan itu adalah manusiawi. Nggak ada manusia yang nggak pernah salah. Kita jangan sombong, jangan melihat orang lain salah, lalu kita mencerca, menghina, meremehkan orang-orang yang berbuat salah. Enggak. Justru kita mestinya tumbuh rasa empati.
rasa simpati kasihan, dan mereka masih belum bisa mengatasi kendala-kendala di hatinya, di batinnya, di pikirannya, sehingga mereka masih terus terpicu, terdorong untuk melakukan hal-hal yang salah, melanggar. Demikian, jadi mereka adalah orang-orang yang belum terbebas dari noda-noda batinnya, sehingga terus melakukan. Kalau saja mereka bisa tersadarkan, kalau saja saya bisa menyadarkan dia, saya menjadi kalyanamitanya, waduh tentunya luar biasa. Nah kan gitu ya. Lalu kalau saya nggak mampu, ya mungkin berarti bukan jodoh ya, bukan jodoh, saya kalah kuat sama dia. Nah gitu loh. Bukan jodoh, biarlah orang lain. Tapi saya tidak menjustifikasi, tidak menghakimi bahwa dia bocai, itu orang bocai, orang itu nggak bisa ketolong. Kata-kata ini sebaiknya tidak diucapkan oleh kita, karena tidak ada orang yang bocai. Karena terbukti Anggulimala yang membunuh 999 orang, Buddha tidak menganggapnya bocai. Nah ini ya, jadi semua sudah ada contoh-contohnya. Dari sejak zaman dulu, zaman Buddha aja ada loh orang yang kayak gini. Dan sampai Buddha mengatakan, barang siapa meninggalkan perbuatan jahat yang pernah dilakukan dengan jalan berbuat kebajikan, maka ia akan menerangi dunia ini bagai bulan yang bebas dari awan. Artinya kalau bulan dari bebas dari awan tuh, bulan itu cahayanya ter ter terlihat semua cahayanya ya, nggak ada awannya, nggak tertutup awan, demikian ya. Jadi sebab itu kita harus terus namanya mawas diri, kita introspeksi, dan kita sanci paulung terhadap teman, saudara, apapun, juga diri sendiri juga yang suka masih melakukan kesalahan. Kita memaafkan diri kita, memaafkan orang lain, pintu maaf kita selalu terbuka, dan kemudian bertobat. Tobat nasuha katanya ya. Nah itu tobat. Tobat itu selalu harus kita masuki. Pintu tobat itu ada. Ya, jadi jangan merasa cuman kita boleh bertobat, orang lain nggak boleh bertobat. Oh itu bocah. Nah, itu bocah lagi. Itu udah bokiu katanya. Nggak bisa, jangan. Semua bisa ada, cuman mungkin waktunya berbeda-beda. Sebab itu kita harus terus memperbaiki diri sendiri dulu sampai betul-betul kita bisa menjadi suri tauladan bagi yang lain. Nah, ya, dengan itu pun juga jangan sombong, karena perbuatan baik, kebaikan itu juga bisa jadi toksik buat kita, racun. Bahkan mempraktekkan 6 paramita pun itu kalau nggak jeli bisa ada racunnya. Kenapa racunnya? Ya, rajin berdana, bagus, tapi bisa sombong. Nah, ya kan? Rajin mempraktekkan sila, bisa sombong, bisa angkuh. Semua sila saya sudah bisa loh, gini-gini. Emangnya kayak dia, nah loh. Bersabar, saya ini udah sabar loh ya, gini-gini. Bisa. Jadi kesombongan itu selalu akan muncul pada setiap orang. Ya, jadi hati-hati, itu toksik, bisa beracun. Jadi kita bisa mengubah karma buruk menjadi berkah, tapi hati-hati, berkah jangan sampai menjadi karma buruk. Demikian sharing saya pagi ini. Semoga ada yang baiknya bisa diambil, yang tidak baiknya dibuang saja, ditinggalkan. Oke, kanan taja, cufu taja, pu hisuang siu. Kangen Holai Sesiong sharingnya selalu sangat menginspirasi ya, penuh semangat Kangen Sesiong. Ya benar, ini kita harus mengingatkan kembali diri kita ya, jangan sampai menjadi sombong karena perbuatan baik ya. Jadi itu salah satu juga ya, perenungan diri ya, kita kadang-kadang memang bisa lupa ya, karena ada orang lupa dan tidak menyadari bahwa itu sudah timbul kesombongan. Nah itulah noda batin ya, yang paling halus itu di dalam batin kita. Jadi karena sekali lagi oleh Sesiong juga ada sharingnya tentang kisah Angulimala yang begitu lengkap ya. Saya belum pernah dengar yang begitu lengkap, jadi hari ini benar-benar sangat kangen bisa mendengarkan kisah tentang Angulimala dengan begitu lengkap. Baik, silakan Juni Susi, kita undang Johannes Sesiong ya. Johannes Sesiong, silakan, Kangen. Halo, saya tambahkan lagi ya sesuai di chat ya. Melewati kesulitan pun bisa sombong. Contohnya apa ya, saya sendiri masuk ITB. Masuk ITB memang susah sih. Masuk aja susah, keluar dengan selamat jauh lebih susah. Memang saya keluar dengan selamat. Pun juga saya sombong karena saya sebagai alumni ITB. Tapi ya itu juga tambahannya ya. Melewati kesulitan aja juga sombong ya. Contohnya saya ini
ya masuk dan keluar ITB dengan selamat saja yang S1 ya. Itu aja melatih kesulitan pun juga sombong, padahal juga ya di luar dari ITB juga ada yang lebih hebat daripada saya, banyak. Itu tambahan dari saya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Kan Ân Sang dan Kaiser dan Kan Ân Sư兄Sư姐yang ada di sini, ya bicara tentang apa ya, mau belajar dari kesalahan itu ya saya terinspirasi dari salah satu sarana transportasi udara ataupun sarana keuangan ataupun sarana bisnis ataupun jasa apapun, di mana kalau mengoperasikan sesuatu itu SOP-nya mungkin banyak. Saya bahasnya angkutan udara aja lah ya, atau di airport ya. Ya, memang kalau kata orang sih, airport itu kalau berpergian dengan udara itu relatif lebih aman daripada darat. Kenapa? Ya, ini ada beberapa poin yang saya setuju. Pertama, kalau mau naik pesawat aja dicek kiri kanan. Kalau naik bus, kagak. Karena naik bus itu ada rawan copet. Karena nggak ada cek-cek kiri kanan seperti itu. Tapi kalau naik pesawat nggak mungkin. Kenapa? Bayangkan aja, kalau sewaktu kita naik pesawat, kan dibuat SOP kan? Sebelum mau masuk ke waiting room, siap-siap. Buka jam tangan, buka ikat pinggang, semua barang-barang yang ada di logam dikeluarkan, masukin ke baki, lalu cek ke X-ray. Seperti itulah kira-kira, karena ada security yang mungkin kalau logam takutnya ada benda tajam di logam, ya begitulah kira-kira. Sehingga kalau naik pesawat itu relatif aman. Ya logikanya mana ada, tiba-tiba naik pesawat jambret datang, woi dompet kayak gitu. Nggak mungkin. Karena nggak boleh ada pisau seperti itu. Kalaupun ada tuh ya diminimalisir lah ya, diminimalisir seperti itu. Tapi nggak mungkin ada seperti itu kira-kira. Nah, waktu itu bertahan sampai di tahun 2018. Kita klaim paling aman. Ya, saya anggap ya yang bikin peraturan itu paling aman. Tiba-tiba di tahun 2018 ada satu kejadian. Ada penumpang yang bawa powerbank, taruh di kabinnya meledak. Nah, disitulah memang sih tidak menyalahkan siapapun, karena memang di SOP-nya memang tidak tertulis. Saya tidak menyalahkan siapapun, tapi kalau saya belajar dari airport safety ya, walaupun yang paling safety melihat kejadian powerbank meledak di kabin pesawat, akhirnya saya yakin semua orang penerbangan akan merapatkan soal ini, sehinggalah tambahlah peraturan. Nah, mungkin ya sekalian juga saya sharingkan kenapa sih peraturan terkadang makin banyak, contohnya di airport, mulai dari tahun 2015 disuruh lepas ban pinggang dikarenakan ada barang-barang yang logam itu bisa dibuat jadi yang ada pisau benda tajam di topet banyak, contohnya ban pinggang ada pisau seperti itu. Dan juga yang kedua kejadian di tahun 2018 aturan tentang power bank kira-kira seperti itu baru dikeluarkan. Nah, yang mau saya simpulkan memang sih walaupun diklaim paling aman, tapi peraturan tetap bertambah banyak. Kenapa? Karena mereka belajar dari insiden tersebut. Dan juga, ya memang sih yang namanya insiden itu pasti ya, sakit hati. Seperti itu. Tapi mereka, para HSE, itu akan move on. Oke lah, kali ini salah. Oke, kita evaluasi lagi. Bikin lagi peraturan seperti itu, supaya ke depannya tidak seperti kejadian itu lagi. Makanya ditambahkan peraturan seperti itu kira-kira. Itu contoh dari sarana transportasi udara atau sarana penerbangan. Buat dari kita, saya pun juga dari situlah saya belajar bahwa yang namanya kesalahan itu ada nggak? Ada. Baik kesalahan yang sengaja maupun kesalahan yang tidak sengaja bisa kejadian nggak? Bisa. Tapi kalau misalnya udah kejadian, terutama kesalahan yang tidak sengaja ya oke, kita boleh minta maaf seperti itu.
berarti kita harus belajar untuk memperbaiki diri dan pikiran kita jangan pikiran kita itu jangan terperangkap terhadap kesalahan masa lalu. Kita move ke depan. Nggak usah jauh-jauh lah. Contoh lain adalah institusi perusahaan-perusahaan besar. Ya, contohnya institusi keuangan, saya nggak akan sebut namanya. Nggak akan sebut namanya, nanti aku disomasi. Perusahaan keuangan yang terbesar pun pernah nggak mengalami satu skandal? Pernah. Tapi dari skandal tersebut, perusahaan tetap jalan terus. Kalau misalkan perusahaan itu berkaca kepada skandal tersebut dan tidak move on, yang ada perusahaan kan menurun. Yang kasihan kan yang bekerja atau karyawan, seperti itu. Caranya bagaimana? Ya udah tambahin peraturan untuk mencegah skandal-skandal atau risiko-risiko yang terjadi. Seperti itu, terutama dalam perusahaan keuangan. Yang makin kian peraturannya tambah banyak. Ya harus dimaklumi ya. Namanya juga mereka evaluasi. Perusahaan besar aja juga melakukan evaluasi, kenapa kita tidak? Ya, seperti itu ya yang mau saya sharekan. Kalau misalkan ada yang mau disempurnakan, tolong ya disempurnakan ya, Kanan Touch ya. Ya, itu sih belajar dari kesalahan. Semua juga pasti kena kesalahan, perusahaan besar juga kena kesalahan, tapi mereka belajar dan evaluasi supaya menjadi lebih baik. Kira-kira seperti itu ya. Tolong disempurnakan dong, Kanan Touch ya. Loh. Baik, Baik, Kangen ya belajar silakan Juni Suci. dari kesalahan. Bagus ini di sini. Ya, Kangen ya, Johannes Sesyong. Suara saya sudah jelas ya, Pak Supay saja. Ya, sekarang jelas. Supay saja. Iya, C. Sekarang jelas. Tampaknya Juni Ya, Suci Johannes punya Sesyong sinyal kurang hari ini bagus sudah- di sana. Ya, sharingnya bagus. Ya. Suara Juni Sesyong sendat-sendat. Juni Suci, sendat-sendat. Iya, jaringan saya kurang bagus. Ya, Kangen Johannes Sesyong. Tadi belajar dari kesalahan ya, Sesyong ya. Siapa saja bisa berbuat kesalahan tadi dari cerita Master. Kemudian ya disitulah kita bisa memperbaiki diri. Walaupun dari kesalahan ya, dari kesalahan itulah kita bisa ini ya belajar dan memperbaiki diri ya. Ya, Kangen Johannes Sesyong. Ini ada Wina Yunara Sece ya, yang sudah raise hand. Silakan Sece. Baik Sece, Kangen Sece. Selamat pagi semua, Sece Sesyong. Jumpa lagi ya. Kemarin saya juga ada sharing sedikit ya. Ini kayaknya sedikit juga menurut saya ya, tapi nggak tahu. Sebenarnya mungkin panjang ya. Oke, sehat semua, semangat buat kita semua ya, Sece Sesyong. Perkenalkan saya Wina dari Batam. Ini kita setiap manusia pasti mempunyai kisah hidup masing-masing, entah itu kisahnya buruk ataupun manis. Masing-masing pasti kita punya kisah dengan versi kehidupan kita masing-masing, begitu ya, Sece Sesyong. Sama seperti saya. Nah, saya mau sedikit sharing, nyambung nih sama cerita yang kemarin. Yang kebetulan juga ini sesuai dengan tema kita, segera mengoreksi diri dan mengubah karma buruk menjadi berkah. Saya pribadi nggak tahu apakah ini termasuk mengoreksi diri saya atau mengubah karma buruk menjadi berkah bagi saya nggak tahu. Yang pasti kehidupan pasti ada up and down. Ya, Sece. Dulu saya pernah cerita kemarin pas saya sharing kalau saya adalah Ganenhu dulunya. Anak saya mengalami kecelakaan. Dan tangan-tangan relawan Seci yang begitu hangat merangkul saya dalam keadaan saya terpuruk saat itu menurut versi hidup saya ya. Anak saya kecelakaan, wah itu dunia terasa runtuh. Terasa saya sudah sampai sempat berdoa, maaf di sini saya Muslim ya. Saya sampai bilang begini, ya Allah, apabila memang sudah waktunya anak saya akan diambil, saya bilang gitu ya.
saya ikhlas. Saya bilang gitu kan. Karena saya rasa saya sudah sangat bercampur baur melihat keadaan anak saya gitu kan. Tiba-tiba dalam keadaan keterpurukan saya dengan begitu sangat bergejolak dalam segi semuanya, iman saya, ekonomi saya, hubungan keluarga kami gitu kan, suami saya diperkenalkan dengan Seci untuk lapor kasus. Akhirnya datang tangan-tangan relawan Seci, merangkul, memeluk, memberi ketenangan, membantu. Di situ membuat saya, wah ini suatu hari nanti entah bagaimana caranya saya mau ikut gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa ada di sini bertemu walaupun melalui Zoom dengan Seci Sesyong. Saya ganen dan bersyukur banget. Mungkin ini termasuk karma buruk, mungkin ya. Saya mengalami kejadian yang anak saya kecelakaan begitu hebat. Tapi di balik kecelakaan mungkin ada istilah hal buruk membawa berkah gitu ya. Sesuai dengan tema, mengubah karma buruk menjadi berkah. Mungkin ini. Berkahnya apa yang saya ambil? Berkahnya saya ketemu dengan orang-orang Seci. Banyak role model yang saya bisa ambil. Bukan saya mendewakan kita sesama manusia. Salah satunya Master. Bukan saya mengabaikan agama saya sendiri. Saya punya role model di agama saya. Tetapi Master, pendiri Seci, sangat menginspirasi saya orang kecil. Untuk bagaimana caranya saya tidak tahu cara bagaimana berbuat baik, bagaimana cara membalas budi. Tetapi saya hanya berusaha bagaimana caranya saya membuat diri saya berbuat baik dengan versi saya. Dengan versi saya. Saya nggak tahu nih, si A memandang saya, wah si Wina begini, begitu, begini. Sombong banget, sok banget, mungkin ada gitu ya. Tetapi saya nggak peduli. Saya berusaha meredam semua apa yang sudah terjadi di belakang kejadian. Kalau kita dibilang di sini ACC mungkin kita bisa adu nasib gitu ya. Tapi ceritanya bukan tentang adu nasib. Tetapi ceritanya tentang kehidupan yang pernah saya alami dan saya jalani, mungkin sedikit berhubungan dengan tema kita. Segera mengoreksi diri dan mengubah karma buruk menjadi berkah. Yaitu bencana membawa keberkahan. Bencananya apa? Yaitu anak saya mendapatkan musibah, kecelakaan. Berkahnya apa? Saya dipertemukan dengan orang-orang baik. Saya nggak tahu dulunya mungkin karma saya mungkin apa sehingga terjadi buruk menjadi baik, atau tebar tuai tadi gitu ya, mungkin nenek buyut saya atau moyang saya, ataupun secara tidak sengaja kita sebagai manusia mungkin pernah menebar benih yang kita nggak tahu kapan kita bisa memetiknya itu. Intinya dari semua kejadian yang saya alami, yang mungkin juga Sece Sesyong juga pernah alami dalam kehidupan, yang seperti saya bilang tadi, pasti kita pernah mengalami up and down dalam kehidupan. Pasti kita punya cerita dengan versi kita masing-masing. Tetapi bagaimana caranya sedikit kita memupuk agar karma buruk itu menjadi berkah, yaitu berbuat baik aja. Baiknya tuh menurut versi kita. Kita nggak usah berbuat baik. Oh nih saya mau dilihat ini, maaf ya Sesyong Sece, kan sekarang mah banyak ya di sosmed. Itu kita nggak nyalahkan cara mereka untuk mengetuk hati kita untuk berbuat baik, tetapi dengan mereka akhirnya menjadikan konten itu tidak salah, itu pribadi mereka. Tetapi ya udah, kita udah cukup berbuat baik menurut versi kita aja. Yaitu salah satunya udah saya dengan anak saya, mungkin hubungan anak saya dengan saya bagaimana hingga terucap mungkin saat itu yang tanpa saya sadari, seorang ibu yang kesel gitu ya sama anak saya sehingga terjadilah kecelakaan itu. Akhirnya sedikit banyaknya saya mengerem diri untuk berucap bertutur kata.
dalam kehidupan juga seperti itu. Dengan saya mengenal banyak relawan Seci yang sangat-sangat menjadi role model saya gitu. Saya, oh iya, mereka orang-orang ada di atas jauh dengan kehidupan saya. Mereka di atas, tetapi mereka bisa benar-benar gimana ya, melepaskan semua atribut itu, merendahkan diri mereka. Hayu kita sama-sama, itu yang membuat saya, oke, saya ingin hidup menjalankan apa yang menurut versi saya baik. Selebihnya itu urusan yang di atas. Selebihnya karma buruk akan sedikit mengikis dan karma baik mudah-mudahan akan datang. Seperti itu ya, Sesyong Sece. Maaf nih kalau sharing saya sedikit ada emosional, sedikit ada ini ya, Sece. Ya, karena saya nggak tahu cara ngungkapin dengan kata-kata yang halus ya. Saya begini orangnya ya, Sece. Sesyong, mohon maaf ya. Begitu aja ya sharing saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang intinya berbuat baik tanpa kita harus memandang siapa, udah dengan versi kita aja sendiri. Gitu ya, Sece Sesyong. Ganen buat host, ganen buat semua. Selamat pagi dan selalu semangat. Ganen. Saya kembalikan pada host. Kanan Wina Secie, wah sharingnya luar biasa ya. Nah, memang benar. Itulah yang kita harapkan ya. Jadi bahwa setiap orang pasti memiliki, seperti tadi yang Wina Secie bilang ya, memiliki kisahnya sendiri ya. Ada saat up and down ya semua. Nah, dari semua yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, tentu kita perlu memetik satu pelajaran yang sangat berharga. Nah, kita berbagi itu juga adalah menjalin jodoh baik, sehingga orang lain juga bisa merasakan, mendapatkan pelajaran yang sudah kita petik ya. Jadi bisa belajar juga dari apa yang sudah dialami oleh yang lainnya. Nah, dan tentu yang sangat luar biasa ya yang saya lihat dari Wina Secie adalah Wina Secie memiliki semangat untuk memperbaiki diri sendiri, dan juga kita sebutkan ini seperti meneruskan kebaikan. Jadi Wina Secie hari ini sudah hadir di dalam barisan insan Secie, berarti Wina Secie juga sudah menjadi orang yang ingin berbuat kebaikan, ingin membantu sesamanya. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi kita tidak hanya berdiam di satu tempat di mana kita sudah ditolong, kemudian atau kita sendiri sudah oke, istilahnya kita sudah terlepas dari kesulitan, kemudian kita tidak melangkah maju. Nah, itu yang Master tidak inginkan ya. Master ingin kita juga bisa menjadi orang yang bisa memberi kebaikan ya, membawa kebaikan bagi orang lain. Nah, Kanen lo Wina Secie bersedia sharing ya, dan sharingnya sangat penuh semangat. Kita sendiri ya bisa merasakan semangat dari Wina Secie, dan kita juga bisa meneladani apa yang Wina Secie sendiri sudah lakukan ya, sudah dapatkan. Kanen Wina Secie. Silakan Juni Secie. Ya, saya pun mau kangen ya sama Wina Secie ya. Itu semangatnya itu menular ya. Semangatnya Wina Secie itu menular. Jadi kita bisa merasakan itu. Selain dari kisahnya Wina Secie, pemahaman Wina Secie terhadap Dharma ini juga cukup bagus ya, Secie ya. Sangat bagus sekali ya untuk saya ya. Jadi ya dari yang sebuah musibah kecelakaan, hari ini punya jalinan jodoh dengan Suci, itu memang sangat luar biasa sekali. Kanen ya Wina Suci untuk sharingnya ya. Kanen ya. Sekarang kita lanjut ke kuis aja ya. Kita kuis dulu ya. Kuis dulu. Oke. Ya. Baik, saya mulai ya. Sesyong Secie bersiap-siap ya di chat room ya untuk menjawab kuis yang akan ditampilkan nanti. Sebelumnya kita kanen juga kepada tim kuis ya, yang setiap hari ya terus mempersiapkan kuis-kuis untuk membantu kita kembali ya mengingat apa yang sudah kita dengar dari ceramah setiap hari. Baik, silakan kita mulai ya dari yang pertama. Semua makhluk diliputi kekeruhan tebal. Siapa yang tak pernah melakukan pelanggaran atau kekeliruan? Apa nama dari kesalahan yang disengaja? A. Kekeliruan. B. Pelanggaran. C. Kesalahan. D. Perubahan. E. Kebajikan. Silakan Sesyong Secie bisa segera mengetik jawabannya di chat room. Oke, mulai masuk nih jawaban-jawaban, mulai masuk.
Sudah di-close ya oleh Johannes Sesium. Oke, jawaban yang benar adalah B, pelanggaran. Nah, itu adalah kesalahan yang disengaja. Oleh karena itu, setiap kita hendak berbicara, kita hendak melakukan sesuatu terhadap orang lain, pikir dulu, apakah ada niat tidak baik di dalam yang akan kita lakukan ini? Kalau ada niat yang tidak baik didasari oleh rasa serakah, rasa benci, iri hati, maka harus segera hentikan, jangan dilakukan, jangan dilanjutkan, karena itu adalah satu pelanggaran karena mengandung niat yang disengaja, niat yang tidak baik. Oke, kanan silakan Juni Suci. Ya, Survei Suci, mungkin sekarang bukan hanya dari ucapan saja ya, dari jari juga bisa ya Suci ya. Rasa Iya, mengetik betul. ya. Ya, Betul. kan ya. Oke, pertanyaan kedua. Oke, kita lanjut ke kuis kedua. Manusia sulit terhindar dari kesalahan. Jika dapat segera memperbaiki diri, maka karma buruk dapat diubah menjadi A. kebenaran, B. karma, C. berkah, D. doa, dan E. dosa. Ya, silakan dijawab Sesium. Banyak yang sudah mulai masuk Ini harus jawabannya, lihat tuh. Berlomba-lomba. Hari ini semua penuh semangat. benar. Dapat semangat dari Wina, Suci lagi tambah semangat. Tambah semangat lagi. Kita Johannes juga Sesium tambah juga terlalu semangat. Jangan terlalu cepat di close, Sesium. langsung di close ya. Baik, jawabannya adalah ya. Karma buruk dapat diubah menjadi berkah ya, C ya, Sesium. Silakan Survei Suci. Oke, pertanyaan ketiga. Kalau semangat, tolong minta hitung mundur deh. Oke, siapa nama anak gadis yang sangat berbakti sehingga untuk menghasilkan uang ia bekerja di bar? A. Melian, B. Meli, C. Mei Hui, C. Meilan, E. Mei Li. Silakan Sesium Suci segera menjawab dulu. Nanti akan saya hitung mundur ya. Wah, ini nama banyak orang punya nama begini nih ya. Bervariasi jawabannya ya Suci ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, oke. Saya hitung mundur, jawaban masuk juga cepat-cepat tuh. Oke, sudah di close. Jawaban yang benar adalah A. Meilian ya. Meilian. Jadi, wah ini nama saya yakin di dalam insan suci banyak yang punya nama seperti ini juga, terutama yang di Medan ya. Salah satunya saya punya Xiaoqi juga ada Meili. Oke, Kanen, silakan Juni Suci. Ya, kita ke kuis keempat. Siapa yang menyelamatkan Melian yang ingin melakukan bunuh diri ke laut? A. Seorang ibu rumah tangga, B. Seorang guru, C. Seorang dokter, D. Seorang petani, E. Seorang supir taksi. Nah, ini semuanya benar deh, saya yakin ya, Survei Suci ya. Iya. Ya. Kisah Melian ini juga hampir mirip dengan tadi Mina Suci punya sharing ya. Berawal dari satu ucapan. Ya. Oke. Sudah bisa ya, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita close ya. Nah, jawabannya adalah seorang supir yang E ya. Oke, next. Supir taksi. Jalinan jodoh awal ya, jalinan jodoh baik paling awal. Oke, pertanyaan kelima. Siapa yang muncul dalam mimpi Melian setiap kali ia mencoba bunuh diri? A. Biarawan, B. Biksuni, C. Master Cheng Yen, D. A dan C benar, E. B dan C benar. Nah, Sesium Suci. Hati-hati, ini agak sedikit menjebak nih. Agak sedikit menjebak ya, coba dibaca baik-baik dulu. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Close, oke. Wow, ini enak sekali kalau kuis hari ini nih. Jawabannya berlomba-lomba masuk ya. Ya, yang benar itu B dan C yang benar ya. Pasti banyak orang juga menjawab C. Memang tidak salah juga, tapi yang lebih tepat adalah B dan C karena di awal disebut biksuni. Terakhir setelah bertemu baru menyadari bahwa itu adalah Master Cheng Yen. Oke, silakan Juni Suci. Ya, oke. Kita masuk ke kuis ke-6. Melian akhirnya bertemu dengan insan suci dan dia bergabung dalam kegiatan apa sehingga ia merubah tabiat berjudinya? A. Kesehatan, B. Baksos, C. Pendidikan, D. Daur ulang, E. Donor darah. Ya, silakan Sesium Suci. Ya, kegiatan apa ya yang mengubah tabiat buruk dari
million ya. Ya, ini kelihatannya jawabannya semuanya benar ini saja. Iya. Oke, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, di close ya. Ya, jawabannya adalah kegiatan daur ulang ya. Oke. Iya, Ya, Kang En betul. ya, yang suci yang sudah apa ya, ikut dalam menjawab kuis. Kang En, nanti kita tunggu ya nama-nama pemenangnya ya, Suci ya. Iya, nama pemenangnya. Nah, kegiatan daur ulang kalau di Taiwan itu benar-benar jadi satu kegiatan ya keseharian bagi mereka yang punya waktu. Oke, ini sudah ada yang resen. Kita undang dulu untuk sharing ya. Sani Sucie, silakan Sani Sucie. Lagi setting-setting. Ya, Ya, silakan. Kak En, Sufri Sece, Juniati Sece. Ya, ini sedikit sharing aja ya Sece ya, sambil menunggu rekap pemenang ya. Ini kebetulan tadi pagi ya, pagi-pagi gitu buka handphone di grup narator. Ada Sece yang sebenarnya mendapat tugas ya untuk menjadi narator di episode Sanubari Teduh episode 6 ini. Tapi karena berhalangan dan harus di-upload hari ini, dia mencoba meminta bantuan ya siapa yang bisa. Nah, kebetulan karena saya merasa bisa, saya mencoba merekam ya tadi ya narasi dari episode ini. Nah, ketika menyimak bagaimana kisah kehidupan Milian Sece ya relawan ini, terus terang saya sambil membaca narasinya itu sampai hampir menangis ya Sece itu bagaimana perjuangan Milian Sece itu benar-benar luar biasa ya, bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapinya dan kemudian saya mencoba memahami di episode ini bahwa setiap kondisi yang kita hadapi itu sangat bergantung pada setiap jalinan jodoh yang sudah pernah kita himpun sebelumnya ya. Saya merasa karena ada jalinan jodoh yang sudah ada sebelumnya, Milian ini sangat terbantu ya selalu bertemu dengan orang-orang baik yang bisa membantu membimbing kehidupannya lebih baik. Jadi mengapa Master sering mengatakan ya kita harus selalu menjalin jodoh baik dengan setiap orang. Kemudian kita harus bertekad ya untuk bisa memperbaiki diri ya ketika sudah melakukan kesalahan-kesalahan. Tadi kan disebutkan Master bahwa kesalahan yang disengaja itu harus kita disengaja ataupun tidak sengaja ya harus segera kita sadari dan segera perbaiki ya supaya bisa memupuk berkah. Jadi dari kisah Milian ini sangat banyak yang bisa kita jadikan inspirasi ya Sejaya. Mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan. Jadi saya juga sangat kangen ya mendapat kesempatan untuk bisa menjadi narator episode ini. Jadi kangen sesuatu semuanya. Ya, silakan. Ya, Kang En ya, Sani Sece. Hari ini sudah sharing ya. Oke. Hari ini sharingnya semuanya ya jalinan jodoh, kemudian memperbaiki diri, memperbaiki karma buruk agar menjadi berkah ya. Oke. Seperti Sani Sece hari ini mengambil berkah. Ya. Nah, mengambil berkah ini akhirnya Sani Sece sendiri mendapatkan ya kesan batin. Berkah ya. Kan sekali lagi Sani Sece. Oke, kita lanjut Linda Sece dulu ya. Ya, oke. Linda Sece, silakan. 感恩苏菲师姐，感恩Juniati师姐，感恩上人，开始bagi semua session师姐。Apakah tidak terganggu dengan kuis pemenangnya untuk sharing Sujeman? Tidak Sece sharing dulu. Ya, saya sharing dikit aja ya. Kayaknya ada memiliki kesempatan untuk sharing dikit apa yang bisa saya sharingkan ya.
sangat bagus ya KN semua session Suci yang telah sharing, sangat bagus ya mendengar ya banyak ya session Suci yang sangat pandai dengan mengatakan, mengungkapkan dengan isi hati mereka ya, dengan sangat lancar ya. Kadang saya merasa sangat sangku ya. Kadang sembunyi ya, nggak mau lagi saya mau sharing, tapi tetap saja saya memberanikan diri sharing dikit. Memang kita sangat bersyukur bisa jadi seorang manusia. Kita belajar untuk bagaimana setelah mempelajari ajaran Buddha untuk bisa kita menghargai kehidupan kita. Ya, gimana untuk menghargai kehidupan kita? Yaitu kita sangat KN ya, bersyukur kita bisa masuk ke dalam keluarga suci. Terus saya memang tidak pernah membayangkan apakah ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi pada saya. Saya tidak pernah berpikir demikian. Tetapi saya merasa mungkin itu ada ya. Ada. Pasti ada sesuatu yang kita tidak terkira. Tetapi kalau saya menceritakan pada orang lain, mereka itu bilang, kamu banyak pikiran lah, kamu situasional itu mereka bukan gurunya bukan bilang sama kamu gitu, seperti kita sekolah kan, guru tuh menerangkan dengan contohnya matematika itu sama semua muridnya gitu ya. Tetapi saya itu perasaan mereka ya, kita kalau menceritakan meminta suatu pendapat itu 10 orang, 100 orang tuh masing-masing berbeda ya. Tapi saya meyakinkan pasti ada sedikit di dalam batin saya. Tapi gimana saya untuk bisa mengatasinya? Memang kita mau untuk mengikis dari karma buruk dari yang terhimpun dari masa yang lalu itu merasa sangat berat ya. Tapi berat-berat ada gampang ada juga yang sangat susah. Ya, jadi apakah kita bisa untuk menghadapinya dengan menjalankan dengan mulus? Ya, itu saya tidak tahu ya. Saya selalu itu berpikirnya, saya berada di tempat mana? Saya berada di mana? Sekarang saya mau apa? Apa yang siapa yang saya bisa berbuat untuk mereka itu apa? Jadi apa yang bisa saya berdana, apa yang bisa saya bersumbang? Ya, memang ajaran Buddha kadang gimana ya mau bilang ya, memang ajaran Buddha untuk membangkitkan kita itu adalah intinya cinta kasih yang universal. Ya, kadang menanyakan dirinya itu, apakah saya memiliki cinta kasih? Ya, ketika suatu masalah timbul, ya ada hukum sebab akibat yang timbul, ya memang merasanya masih belum begitu cukup kasih sayangnya. Jadi begitulah gimana untuk bisa memberi ya contoh-contoh pada keluarga saya, anak-anak saya ya, mereka ya tadi pagi ya juga menjual dengan muka yang masam ya. Jadi saya selalu bercanda pada mereka, siapalah yang mau membeli dengan kue-kue yang asam-asam itu. Jadi mereka selalu ada inspirasi yang tersenyum, mengangguk kepala, mereka dengan sangat happy untuk sangat bahagia untuk melewati sehari-hari. Itulah yang bisa saya membagikan pada keluarga saya. Jadi KN ya, semua sosial mendengar sharing saya. Ya, Kangen Linda Secie sudah sharing ya hari ini. Kangen lah setiap hari Linda Secie pun ada sharing ya. Kita sangat selalu mendengar sharing-sharing dari Linda Secie yang sangat luar biasa ya Kangen ya Secie. Ini sudah ada rekapan pemenang kuis. Kita selamat kepada para pemenang. Di kuis pertama ada Sylvie Jong Secie dari pusat.
Kemudian yang kedua ada Hadinata Sesyong dari Barat 2. Kuis ketiga Yeni Lukita Secie dari Medan. Kemudian yang keempat Jenny Suryanti Secie dari Jambi. Kemudian ada kuis kelima ada Sumini Secie dari Medan. Dan kuis keenam ada Cecilia F. Secie dari Barat 1 ya. Ini selamat ya kepada para pemenang dan Kan En sudah mengikuti kuis, sudah menjawab kuisnya. Ini ada yang bisa sharing dari pemenang ini, Sesyong Secie. Kita lihat ya, ada Hadinata Secie Sesyong yang izin ya, tidak sharing. Kemudian ada Jenny Suryanti Secie ya, yang juga izin ya. Itu Sumini Secie, izin tidak sharing. Sumini Secie ya, tidak sharing. Kita undang yang nomor 1 dulu aja, Cie. Ya. Sudah keburu masuk, chatnya bilang izin tidak sharing. Izin ya, izin tidak sharing. Kemudian ada Yeni Lukita Secie. Ada Yeni Lukita Secie. Coba saya cek di ini ya, Jenny. Coba Jenny Lukita Secie dari Medan. Oh, Yeni, bukan Jenny ya. Lukita Secie. Masih ini masih di Zoom. Yeni Lukita Secie, apakah bisa sharing? Mungkin tidak leluasa. Oke, kita lanjut aja, Cie. Lanjut. Kita ke Jenny Suryanti Secie ya. Oh, tadi sudah sharing. Ya Kan En ya Secie. Kemudian Cecilia F. Secie dari Barat 1. Izin tidak sharing juga. Aduh. Oke, baik, gak apa-apa. Mungkin nextnya ya, boleh sharing ya, yang semua sudah izin hari ini. Ya, sebenarnya ya, Juni Secie ini bukan karena siapa yang ini, tapi karena signal. Kalau saya bilang signal siapa yang paling cepat, jawaban dia yang duluan masuk ya. Jadi Sesyong Secie semuanya. Sebenarnya tadi kita lihat kan banyak ya yang sudah menjawab ya, tapi karena memang kalah signal, jadi kita tetap kembali tetap Kan En ya pada teknologi ya, walaupun jadi kalau sudah signal sudah tidak bisa berbuat apa-apa ya. Saya lihat sih jawaban hari ini semua rata-rata benar sebenarnya. Hari ini sinyal saya kurang bagus, tadi asik putus-putus ya. Iya. Makanya ini kalau setiap kali bicara tentang signal ini membuat saya ingat kembali dulu pertama kali ya di Zoom saat kita dalam masa COVID PPKM itu bagaimana Aceng Sesyong membuat kuis dengan apa namanya, saya lupa itu aplikasi apa. Pertama kali kita belajar tuh Kahoot ya, Kahoot. Waduh, itu seru sekali bagaimana kita semua harus belajar dari awal bagaimana bisa menjawab. Nah, kemudian padahal kita sudah cepat-cepat enter, ternyata jawaban kita kalah signal masuknya terakhir gitu. Nah, itu pengalaman yang sangat menyenangkan ya. Di dalam PPKM kita juga seru nih belajar bagaimana emak-emak yang gaptek ini semua belajar pakai Kahoot, belajar mengoperasikan dari HP. Pokoknya seru, heboh ya. Sangat karena saat itu Cheng Sesyong bisa dengan sabar mengajari kita-kita. Ada yang dari HP apa tidak bisa ya, Samsung bisa, Apple tidak bisa. Waduh, itu belajar saja setengah jam kita sampai kebingungan sendiri. Tapi pengalaman yang sangat menarik ya. Jadi inilah kita bilang di dalam musibah ya, karena semua harus PPKM, tapi ternyata hanya kita semua belajar untuk bagaimana menggunakan teknologi ini untuk bisa tetap menyirami dharma, menyirami batin kita dengan dharma. Ya, itu adalah pengalaman yang tak terlupakan. Nah, sehingga hari ini kita ada kesempatan untuk bisa belajar dharma di dalam Shin Fasyang melalui Zoom ya pagi begini. Baik, apakah Sesyong Secie ada yang mau sharing? Kita masih ada waktu 5 menit ini. Ya, benar. Kan memanfaatkan kesempatan ya, Sesyong Secie. Mungkin tadi yang menjawab kuis ya, Sesyong Secie ya. Bisa sharing juga walaupun tidak menjadi pemenang kuis ya. Ya, betul. Ayo silakan Sesyong Secie. Menanggapi tadi ya, Survei Secie bilang karena PPKM belajar teknologi ya,
sama juga ya Sejie mungkin lebih apa dari saya. Saya sudah lama nggak megang laptop ya Sejie ya, nggak megang komputer. Kalau dulu komputer ya CPU ya. Jadi sama sekali nggak pernah. Jadi begitu ada Zoom, eh, akhirnya mau belajar lagi. Ya kan Sejie ya, Ya, akibat dari betul. PPKM akhirnya kita ada Zoom, kita mau nggak mau harus belajar lagi ya. Sangat kangen sekali sih, sangat kangen bisa dicuci. Akhirnya saya juga bisa kembali memegang laptop, kemudian buat rekapan-rekapan juga ya, yang sudah lama saya pun udah lupa lah sama sekali ya. Jadi bisa belajar kembali, kangen sekali. Ya, ini merupakan sebuah berkah juga ya. Kita bisa belajar dan yang tadinya kita kalau mau mendengarkan ceramah master itu kan sulit ya. Kalau tidak tidak dari Thai TV, kita harus tunggu yang bisa langsung join dengan Taiwan itu ya. Nah, itu sangat sulit seperti saya dulu waktu itu masih di Surabaya itu sudah dikasih tahu, oke ada pakai link begini, ternyata mau join itu tidak gampang. Nah, apalagi mau mengajak orang pagi-pagi datang ke yayasan untuk join mendengarkan ceramah master itu lebih sulit lagi. Jadi sangat kangen ya ada Zoom ini. Oke, ini ada Ong Chiwe Sesiongnya dari Batam yang sudah resen. Silakan Sesiong, kangen Sesiong. Cảm ơn sư chị, cảm ơn sư về tan sư chị, cảm ơn Junedi sư chị, cảm ơn sư sư chị, cảm ơn kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari. Ya, sebelumnya izin ya sư chị. Saya kangen sekali kepada tadi kawan-kawan yang sudah sharing ya, bagaimana pengalaman mereka bisa merubah karma buruk menjadi berkah ya. Yang sangat kangen dan itu luar biasa ya, sehingga bisa terus semangat lah kita demikian begitu karena ini memang hal yang tidak mudah ya Cici ya. Ya, saya ingin sedikit mengenai mengoreksi diri ya. Memang mengoreksi diri ini memang tidak mudah. Oleh sebab itu salah satunya yang suka tadi Cici juga sampaikan ya di dalam 37 faktor pencerahan itu ada 4 perenungan ya. 4 perenungan ini yang pertama kan yang paling mudah, sebetulnya yang paling mudah tapi mungkin jarang kita lakukan, yaitu perenungan terhadap tubuh. Ya, ini memang paling mudah, tapi ini jarang kita lakukan umumnya. Yang kedua itu perenungan terhadap perasaan, dan ini memang inilah sebetulnya saat kita mengoreksi diri itu kapan jadinya introspeksi diri itu? Saat timbul perasaan ya, jadi perasaan itu ibarat alarm ya, alarm dalam diri kita. Pada saat karena kita untuk mengawati pikiran yang ketiga ini tidak mudah. Pikiran itu demikian sangat cepat sekali, selalu berubah dan cepat sekali, sehingga untuk memperhatikan pikiran itu jauh lebih susah. Namun pikiran itu akan, apapun pikiran kita, itu akan menjadi perasaan kita nantinya. Ya, demikian ya pada saat berkontak dengan objek. Oleh sebab itu lebih mudah memperhatikan perasaan. Jadi kalau di dalam diri kita ini ada perasaan senang, tidak senang, ya, itu kita merupakan satu alarm ya buat kita untuk mulai bisa mengoreksi diri. Loh, ini ada perasaan seperti ini. Nah, berarti disinilah saatnya kita menggunakan dharma yang kita serap, yang tadi juga disampaikan, kita mungkin sudah menyerap di kehidupan sebelumnya, dan hari ini kita menambah di sifat yang setiap hari, sehingga kita dapat menggunakan dharma untuk menyerapnya. Jadi perasaan itu, mengoreksi diri ini ada terjadi pada saat perasaan itu timbul dalam diri kita, itu ibarat alarm untuk diri kita untuk segera mempergunakan prinsip kebenaran untuk mengoreksinya. Ya kangen ya kepada Susung Sici yang tadi sudah sharing yang luar biasa ya, yang bisa merubah karma buruk menjadi berkah. Kangen Sici, kangen Susung Sici. Ya, kangen Ong Chiwe Sesiong, iya benar ya. Jadi apapun dharma yang kita dengar atau ajaran yang kita dengar, kalau kita tidak melihatnya dalam satu kisah nyata kehidupan, mungkin kadang kita sulit untuk memahami ya. Jadi dengan adanya sharing dari semua Sesiong Secie, kesan batin yang didapat, pengalaman-pengalaman yang dirasakan, ya, membuat kita semakin mudah memahami apa yang sudah kita dengar. Sangat kangen Ong Chiwe Sesiong ya, memanfaatkan kesempatan untuk sharing dengan kita pagi ini ya. Pagi ini sangat penuh berkah, banyak sekali yang sudah kita dengar ya, banyak yang kita dapatkan
Ya, kita sudah saling berbagi di sini. Di chat room ya. Cheng Sesiong juga ada bilang ya. Emak-emak, ama-ama juga tetap belajar ya. Ya, kalau kita tidak mau belajar, kita akan ketinggalan ya. Kita terutama sangat kangen ya Cheng Sesiong di dalam saat PPKM itu sudah ya membuat satu forum untuk kita ya untuk bisa mendengarkan Sin Fa Xiang. Jadi saya sangat kangen ya kepada Sylvia Secie ini terus-terus saya ucapkan kenapa? Karena memang jodoh saya dengan Sin Fa Xiang itu dari Sylvia Secie yang mengajak saya untuk join ya di dalam Zoom ini. Oh ya, terus itu Johannes yang bilang ada plus audiobook ya ini yang terbaru lagi ya sekarang di Sin Fa Xiang mereka tim Sin Fa Xiang terus-menerus ya mengupgrade ya bagaimana supaya kita semua bisa lebih mudah untuk bisa mendengarkan ceramah master. Jadi bahkan dari Zoom kemudian sampai dibuatkan audiobook, kemudian juga bagaimana bisa join dari YouTube, dari Facebook segala. Ini sangat kangen kepada tim Sin Fa Xiang ya yang terus-menerus membuka jalan metode terampil ya buat kita Sesiong Secie untuk di Indonesia ya untuk bisa mendengarkan ceramah master ya. Kita juga terus perlu mengupgrade ya diri kita sendiri, kalau tidak kita akan benar-benar ketinggalan terus ataupun hanya jalan di tempat. Baik, Kan En, silakan Juni Secie menutup Sin Fa Xiang hari ini ya. Ya, oke, Kan En ya kepada Sesiong Secie semuanya sudah ikut ini Sin Fa Xiang, kemudian kepada tim Sin Fa Xiang juga. Kemudian kepada Sesiong Secie yang sudah ini ya sudah mengikuti kuis, menjawab kuis dan yang sudah sharing juga ya Kan En ya semuanya Kan En Supaya Secie ya yang sudah menjadi mitra baik setiap saat ya Supaya Secie. Kan En kita ini ya kita beri hormat dulu kepada Buddha dan Master. Silakan berdiri Sesiong Secie. Kita beranjali. Mari kita memberi penghormatan kepada Buddha dan Master. Penghormatan pertama, penghormatan kedua, penghormatan ketiga. Ya, Kan En ya, Sesiong Secie, kita ketemu lagi ya besok. Kan En Supaya Secie. Kan En semuanya kan semua Sesiong Secie. Sesiong Secie semuanya Kan En Supaya Secie. Kan En Secie Kan En. Kan En semua Sesiong semuanya Tacia. Kan En Tacia. Seluruh Nusantara bertemu ya di Zoom ini. Baik, Kan En ya Juni Secie. Sampai jumpa besok pagi Sesiong Secie.的一颗颗种子，撒在我们的80天。我望伟大是因缘，伟大是因缘来人间。流度万心的一个个故事，早已走在法华净土的路。莫忘为佛教为众生，为佛教为众生的心愿。足迹走入法水间山原，莫忘那一年那一人那一年曾经的足迹。
是一人，伟大是因缘来人间，人不关心的一个个故事，早已走在花花景布的路。众生，为佛教为众生的心愿。我望诸同岁月更福田，我望此际列车千万缘，我望师徒同行居山林，我望佛心是智化为缘，我望那一年那一人那一年，曾经的足迹走入花随结山缘。